mempraktikkan seperti itu untuk menjaga umatnya jangan sampai mengkultuskan Rasul. Karena itu yang dijaga betul, biar apa? Biar umat ini selamat. Ya, biar umat ini selamat. Nah, artinya kita tetap harus mengagungkan, kita tetap harus memuliakan, kita harus tetap mencintai, tapi jangan mengangkat derajatnya di atas derajat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nanti seperti jangan seperti orang Yahudi. Ya, Uzair yang kemudian membawa pencerahan, akhirnya Uzair diangkat jadi anak Tuhan. Ya, begitu juga akhirnya kemudian Nabi Isa diangkat jadi anak Tuhan. Nah, itu artinya apa? Mengangkat derajat di atas derajat yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Kalau terjadi seperti itu, umat akan hancur lagi, Pak. Umat hancur lagi. Ya, misalkan di agama lain, orang kalau sudah semakin soleh dia udah nggak boleh nikah. Nah, gimana manusia nggak boleh nikah? Karena fitrahnya Allah ciptakan manusia itu punya hasrat menikah. Fitrahnya menikah. Nah, kalau fitrah ini kemudian dihilangkan, ya nggak bisa manusia kan gitu. Sehingga yang terjadi apa? Mereka tidak menikah, ya, tapi tetap punya anak, ya, Pak. Gitu ya. Artinya kenapa? Karena memang fitrahnya ini kemudian ditutupi dalam aturan mereka itu. Itu jadi susah, jadi umatnya nanti nggak bisa mengikuti. Tapi kalau umat Islam tetap akan bisa mengikuti, ya. Artinya kita punya hasrat menikah, Rasul juga menikah. Ya, tinggal kita meniru bagaimana keteladanan Rasul dalam menikah, dalam rumah tangga dan seterusnya. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian, Rasul itu makan itu bisa dikatakan gak ada pantangannya, gitu. Ya, gak ada pantangannya. Jadi ya selama itu halal, toh ya beliau makan kan gitu. Sehingga kita juga nggak usah pusing-pusing ya, selama itu halal, toh ya sudah makan gitu. Kenapa? Karena Rasul mencontohkan begitu. Tapi kalau misalkan Rasulnya itu Rasulnya itu seperti yang kemudian dia hanya di tempat ibadahnya saja, selalu berzikir, selalu puasa. Kalau Rasulnya seperti itu terus, siapa yang bisa mengikuti itu, Pak? Susah. Tapi Rasulullah kerja, Pak. Rasulullah juga ya dia bermasyarakat dengan masyarakat begitu. Jika apa? Kita sebagai umatnya kita tetap bisa menirunya dalam kehidupan kita sehari-hari di situ. Nah, maka fitrah pertengahan ini, Bapak Ibu sekalian, ajaran yang pertengahan ini yang harus terus dijaga. Ya, harus terus dijaga. Biar apa? Biar umat ini jangan mengalami kebinasaan. Biar umat ini tidak rusak. Nah, sehingga ajaran agama yang kemudian yang benar adalah yang moderat. Ya, sekali lagi, Islam itu agama moderat. Ya, jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Udah pertengahan saja. Jalankan sesuai dengan tuntunan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita akan istiqomah insya Allah. Karena itu yang sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan pada diri kita. Nah, maka di sini dikatakan, wahai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama. Ya, jangan berlebihan. Ya udah, sesuaikan saja kan. Ya sekarang kan begitu ya, sekarang ramai orang agama saja mewajibkannya 2,5, pemerintah 12% kan. Ya itu agama kita nggak memberatkan loh. Kita dapat rezeki, kita disuruh berinfak berapa? 2,5%. Itu kan nggak berat kan gitu. Dan Allah paham, namanya manusia itu senang duit, Pak, senang harta itu senang. Kan begitu. Sehingga syariatnya pun nggak melampaui batas. Pokoknya dari 100.000 ya 2.500 itu sedekah, ya infak kita kan. Nah, tapi kalau itu kemudian dipaksakan 12% ya manusia setia nggak ikhlas. Jangan ikhlas betul bagus. Kan ditanya kenapa? Karena aturan Allah itu pasti paling sesuai dengan fitrahnya manusia. Nah, artinya begitu. Syariat itu tidak membebani tadi. Kita paham, ya. Allah jelas paham yang penciptaan kita. Manusia punya hasrat dengan dunia, punya hasrat dengan harta. Tetapi apa? Ya tadi Allah cuma wajibkan 2,5% dari rezeki yang kita dapatkan itu kita berikan kepada yang berhak di situ. Dan tidak memberatkan gitu. Apalagi zakat fitrah, Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu dalam setahun berapa kuintal yang dimakan itu berasnya? Betul tidak? Berapa yang kita sedekahkan, kita zakatkan? 2,5 kilo gitu. Itu kan kecil sekali kan gitu. Kecil.
Sehingga tadi syariat zakat, syariat sedekah itu tetap kita bisa jalankan karena itu tidak memberatkan bagi umat ini. Ya. Tapi di sebagian Bapak Ibu sekalian ada yang mewajibkan 10%. Ya, ada yang bisa dikatakan sempalan lah kaum muslimin itu. Jadi setiap umatnya itu wajib, ya setiap pengikutnya wajib 10%. 10% itu dari penghasilan itu harus disetorkan. Orang Allah saja cuma 2,5% loh, kenapa 10%? Jadi dijaga saja sesuai dengan tuntunan yang sudah Allah tetapkan di situ. Kemudian juga wala taqulu 'alallahi illal haq, dan jangan kalian berbicara tentang Allah kecuali yang benar. Ya. Jadi hukum asalnya, Bapak Ibu sekalian, hukum asalnya Allah itu kita nggak bisa jangkau dengan panca indera, Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah tidak bisa kita lihat, Allah tidak bisa kita ketemui, kan begitu. Sehingga apa? Informasi tentang Allah sangat terbatas. Kenapa? Karena semua makhluk kita, manusia itu tidak bisa langsung ketemu Allah, tidak bisa langsung berbicara dengan Allah. Ya. Sehingga apa? Informasi tentang Allah itu sangat minim sekali. Kita hanya tahu Allah dari apa? Dari yang Allah kabarkan sendiri di dalam Al-Quran. Ya, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki dan seterusnya. Allah itu bagaimana? Yang kita bisa tahunya hanya yang di dalam Al-Quran atau yang diterangkan di dalam hadis. Kenapa? Karena hukum asalnya kita itu nggak tahu. Sehingga kalau kemudian ada orang berbicara tentang Allah, ya, kok kemudian dia tidak punya landasan dalilnya, maka ngawur itu Pak. Ya. Dia bicara dari mana sebenarnya? Orang dia nggak bisa ketemu Allah, gitu. Dia nggak bisa berbicara langsung dengan Allah. Sehingga kalau kemudian seseorang itu berbicara tentang Allah, maka dia cukup membawakan dalilnya saja. Ya, seperti misalkan dikatakan waladzi anzala minas samaa'i ma'an. Dialah yang Allah yang menurunkan hujan dari langit. Jadi siapa yang menurunkan hujan? Allah. Kan? Gimana dia? Allah lebih suat, kan? Jadi dalam hadis dikatakan Allah setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Ya, barang siapa beristighfar, Allah ampuni dosanya. Barang siapa yang berdoa, Allah ijabah doanya. Barang siapa meminta, Allah kabulkan permintaannya. Ya kita hanya bisa berbicara seperti itu. Ya, makanya kita nggak perlu lagi, ya kita nggak perlu lagi rinci lagi di mana Allah, gimana, nggak perlu itu. Kenapa? Karena memang informasi kita sangat terbatas. Jadi kita mengatakan seperti ini, inilah ayatnya, inilah hadisnya yang kemudian disampaikan kepada kita. Jadi pengetahuan kita akan Allah itu sangat terbatas. Begitu juga syariat yang kemudian disyariatkan oleh Allah kepada kita juga, ya udah, kita tidak perlu kemudian memodifikasi lagi, menambah-nambahin lagi, kan gitu. Kenapa? Karena memang syariatnya itu sudah paling sempurna yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ya, tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surat Nuh ya. Dikatakan wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa wa la ya'utha wa la yaghutha wa yaquq wa nasra. Ya. Wa qalu, dan mereka mengatakan jangan sekali-kali kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, sesembahan-sembahan kalian. Jangan tinggalkan juga siapa? Buddha, ya. Kemudian waswa, ya, dikatakan Buddha wala suwa wala yahud wa ya'uq wa nasra. Ya. Kalau kita lihat di dalam tafsir ya, ayat ini, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian, Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan tinggalkan pula Buddha, Suwa, Yahud, wa Ya'uq, Nasra. Ini semua adalah nama-nama orang soleh. Ya, itu adalah nama-nama orang soleh. Kalau disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini adalah nama-nama di antara nama-nama anaknya Nabi Adam alaihissalam. Ya, Ibnu Katsir menceritakan anak Adam alaihissalam itu ada 40, ya, 20 laki-laki, 20 perempuan. Dan nama-nama yang disebutkan di dalam ayat ini itu termasuk di antara nama-nama anak Adam alaihissalam. Ya, kalau dikatakan di situ Buddha itu adalah yang paling baik, yang paling berbakti kepada Adam alaihissalam. Jadi Buddha,
kemudian Suwa, ya, kemudian Yahud, Yahud, Nasr, ini semua anaknya agama Islam. Dia termasuk orang-orang soleh yang kemudian apa? Di zaman sampai ke zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka itu banyak pengikutnya, ya, mereka itu banyak pengikutnya. Sehingga apa? Kemudian di saat tokoh-tokoh ini meninggal, ya, di saat tokoh-tokoh ini meninggal, ini sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Qayyim, ya, rahimahullah, ya, dikatakan bahwasanya tatkala orang-orang soleh itu meninggal, maka kaum itu pun berdiam diri di kubur-kubur mereka. Ya, jadi pengikutnya itu, jadi orang-orang soleh ini setelah meninggal, itu makamnya itu sering untuk ziarahan, ya, untuk ziarahan. Jadi orang-orang setelah itu banyak ziarah di situ, banyak berdoa, ya, banyak, ya, mengingat apa yang menjadi petuah-petuah ajaran yang diajarkan oleh mereka itu. Kemudian apa? Lambat laun, kemudian dibuatlah patung-patung mereka, ya, dibuatlah replika patung-patung mereka di makamnya itu. Ya, jadi orang tetap di situ, kan? Tetap berziarah di situ, mendoakan mereka. Dan dengan melihat patung-patung itu, jadi mengingatkan mereka akan apa? Akan nasihat-nasihat yang dulu disampaikan itu. Nah, kemudian apa? Berjalannya waktu, berganti generasi, terjadilah pergeseran. Disitulah iblis sudah mulai terus menggoda. Akhirnya apa? Membisikkan kepada orang-orang bahwasanya orang-orang soleh sebelum kalian itu minta kalau hujan, pengen rezeki lancar, datanglah sana. Ya, jadi setelah beberapa generasi, kan generasi pertama dia paham, ya, di situ ziarahnya benar kan, gitu, mendoakan dan sebagainya. Tapi setelah generasi berikutnya ada bisikan-bisikan yang kemudian menjadikan apa? Menjadikan pokoknya siapapun yang kepingin kalau musim kemarau pengen turun hujan, maka ke sana. Barang siapa yang kepingin dagangannya lancar, nanti ke sana. Barang siapa yang berbanyak masalah, ingin dirikan masalah, nanti datang ke sana. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi kemudian tempat itu, patung-patung itu menjadi tempat sesembahan mereka. Dan sekali lagi Allah sudah mengatakan setan itu menyesatkan manusia itu sabarnya luar biasa. Ya, jadi sampai bergenerasi, dan setan tidak mungkin langsung membujuk orang jadi orang kafir, itu nggak ada. Sehingga Allah mengatakan wala tattabi' khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Sedikit demi sedikit itu. Ya, panjang waktunya. Bagaimana kemudian manusia bisa sampai kepada kesesatan seperti yang diinginkan oleh mereka itu. Nah, akhirnya apa? Ini menjadi berhala yang pertama terjadi dalam kehidupan manusia. Sehingga apa? Di zaman Nabi Nuh, itulah pertama penyimpangan yang terjadi di dalam masalah ketauhidan. Disitulah akhirnya orang meminta kepada tempat-tempat di situ, pada patung di situ dan seterusnya. Sehingga kemudian karena kondisi masyarakatnya sudah melenceng dari fitrah itu, maka Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul pertama, ya, menjadi Rasul pertama yang kemudian tugasnya apa? Seperti Allah katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wastanibuttah. Allah mengutus kepada setiap kaum itu utusan-utusan yang tugas utamanya adalah bagaimana memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala sesuatu selain Allah SWT. Sehingga Nabi Nuh adalah Rasul pertama, ya. Kenapa jadi Rasul pertama? Karena di zaman beliau lah penyimpangan pertama terjadi pada manusia, yaitu penyimpangan fitrah, di mana manusia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dikatakan, mereka mengatakan jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian, kata dia. Dikatakan wa qul la tadaruna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan itu, tetaplah meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka itu. Nah, ini dari sinilah kemudian terus menerus menjadi sebab pertama terjadinya penyimpangan di dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana asal muasalnya? Dari berlebih-lebihan dalam menghormati orang soleh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah sampaikan tadi bagaimana sikap yang terbaik kita kepada Rasulullah SAW. Begitu juga kita harus tetap pertengahan dalam mensikapi orang-orang soleh, Bapak Ibu sekalian.
orang soleh, para ulama, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, mencintai wajib, menghormati wajib, memuliakan wajib, tapi melampaui batas haram nggak boleh. Haram nggak boleh. Karena bisa memang orang-orang soleh, para ulama meniru Rasulullah tadi, bagaimana beliau akrab dengan sahabat kan gitu, beliau tidak menjaga jarak dan seterusnya, sehingga apa? Antara tadi orang-orang soleh dengan masyarakat itu ada kedekatan, sehingga menghindari terjadinya pengkultusan. Rasul saja, Bapak Ibu sekalian, Rasul saja beliau datang disambut berdiri, beliau gak mau. Beliau gak mau itu. Jadi memang beliau betul-betul menjaga bagaimana umat ini jangan sampai menyimpang. Dan di antara bentuk penyimpangan yang luar biasa, di saat orang soleh sudah dikultuskan, itu yang jadi masalah. Bentuknya bagaimana pengkultusan orang soleh? Pertama, diyakini orang soleh gak pernah salah, itu pengkultusan, Pak. Namanya orang soleh, namanya ulama, namanya kiai, namanya ustadz, pasti ada salahnya. Betul Bapak Ibu sekalian? Maka jangan sekali-kali meyakini kiai, ustadz, ulama kok gak ada salahnya. Itu sudah pengkultusan, itu sudah masalah itu. Sebab kalau terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Nanti umat itu mengedepankan ulamanya daripada Quran hadisnya. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi ada sebagian masyarakat pokoknya manut, ya, Pak Yai gitu, waton ya, kalau udah Pak Yai ngendiko ya sudah, artinya nggak boleh dibantah, nggak boleh. Nah, itu yang kemudian masalahnya di situ. Akhirnya apa? Umat lebih umat lebih mengikuti orangnya daripada mengikuti syariat. Itu yang jadi masalah. Nah, terjadinya sampai inilah yang dikatakan penyimpangan dalam agama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Nabi sudah bersabda, setiap manusia punya salah, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, termasuk Utsman, Ali punya salah. Apalagi cuma Pak Umar, kan gitu ya, Pak Utsman pasti punya salah. Kiai Ali pasti punya salah itu. Sehingga jangan sekali-kali kemudian kita menganggap gak ada salahnya, pasti salah. Ya, itu pasti salah. Kenapa? Kalau menganggap itu gak ada salahnya, itu yang menjadi biang-biang jadi pengkultusan. Ya. Tetap kita harus, ya bahwasanya yang harus jadi panduan, ya patokan di dalam kita beragama tetap kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para dai, para ulama, para kiai hanya apa? Ya mengajak kepada Allah saja, ya mengajak, ya mengajak agar manusia kembali kepada Allah, manusia itu mengikuti tuntunan Rasul. Kita ngajak aja. Dan Allah sudah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Ya. Allah katakan, "Wahai Muhammad, katakan inilah jalanku." Yaitu jalanku, yaitu jalan apa? Ad'u ila Allah. Jalanku adalah jalan mengajak orang kepada Allah. Ya. Hadhihi sabili ad'u ila Allah, ana wa man ittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Orang-orang yang mengikuti Rasul adalah tadi para ulama, ya, para kiai, para syekh, para ustaz-ustaz yang kemudian berdakwah. Kemana mereka mengajaknya? Kepada Allah, bukan mengajak pada dirinya, ya, bukan diajak untuk mengikuti dirinya. Jadi ikuti Allah, ya, ikuti Rasul, karena itu yang menyelamatkan. Ya, maka tadi salah satu contoh Bapak Ibu yang kita harus sadari bersama. Jadi sehebat apapun, sepintar apapun, sesoleh apapun, namanya orang pasti ada salah. Ya, kita harus tetap objektif begitu. Imam Malik sendiri belum mengatakan kullun yukhadu wa yuraddu. Ya, semua manusia itu bisa diambil perkataannya dan bisa ditinggalkan. Illa sahib hadzal qabr, kecuali yang ada di makam ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun Pak, ucapannya bisa diambil kalau sejalan dengan agama. Dan ucapan siapapun itu bisa ditolak seandainya itu bertolak belakang dengan agama. Nah, sehingga apa? Kewajiban orang-orang yang berdakwah adalah mengajak kepada Allah, ya, bukan mengajak kepada dirinya, bukan mengajak orang-orang agar mengikuti dirinya. Enggak, masalah nanti. Karena manusia itu banyak kekurangannya. Ya. Tapi kalau kita mengajaknya mengikuti Rasul, maka disitulah kesempurnaan. Dan itu sudah katakan, ajaklah orang-orang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang
dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama ya di ayat ini dikatakan di hadis ini, la taturuni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian melampaui batas, jangan kalian memuji-mujiku berlebihan. Ya, jadi Rasul bersabda, jangan kalian memuji-muji aku berlebihan seperti berlebihannya orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Ya, Rasulullah ya tetap paling bagus. Rasul paling senang dipanggil Abdullah wa Rasuluh. Ya. Dulu ada sahabat-sahabat yang datang dari berbagai kabilah mengatakan, ya Rasulullah, anta afdaluna, anta sayyiduna, anta imamuna. Engkau yang terbaik, pemimpin terbaik, dan seterusnya. Dia Nabi ingatkan, silahkan kalian memanggil apapun kepada saya, tapi hati-hati, jangan tergelincir dengan tipu daya setan. Artinya jangan kalian mengkultuskan saya seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Boleh nggak memanggil Rasul dengan Sayyid? Boleh kan gitu. Tapi kita harus ingat, tidak boleh seperti orang Nasrani. Ya kita panggil ya Sayyiduna Muhammad, ya kemudian juga Rasulullah, itu tidak ada masalah. Tapi Nabi sudah ingatkan, jangan kalian tergelincir. Ya. Biar apa? Biar syariat ini terjaga. Ya, biar syariat ini terjaga. Maka beliau mengatakan, innama ana abdul faqulu Abdullah wa Rasuluh. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya saya adalah hamba. Hamba seperti kalian, saya itu hamba. Saya bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan keluarga Tuhan, kan gitu. Tapi saya adalah hamba. Maka apa? Ucapkanlah, panggillah aku dengan Abdullah wa Rasuluh. Panggillah Nabi Muhammad dengan hamba Allah dan Rasulnya. Ini perintahnya Nabi. Jadi kita panggil saja Abdullah wa Rasuluh. Jadi biar kita apa, tetap jangan cuma Rasulullah saja, tapi ada hambanya, biar apa? Biar terjaga. Jadi beliau tetap seorang hamba, tetapi beliau pilihan Allah, beliau adalah utusan Allah. Jadi terjaga dengan baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan, ya, Rasulullah bersabda, iyyakum wal hulu, ya, fa innal ahlaka man kana qablakum hulu. Berhati-hatilah kalian terhadap al-hulu, melampaui batas, berlebihan. Kenapa? Ahlaka man kana qablakum al-hulu. Karena yang membinasakan umat sebelum kalian karena melampaui batas, berlebihan. Ya, jadi diingatkan betul, berkali-kali diingatkan. Di hadis bawahnya juga Nabi mengatakan halakan mutanati, celaka orang-orang yang melampaui batas, celaka orang yang melampaui batas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jadilah orang pertengahan saja. Bapak Ibu mencintai siapapun silahkan, jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan. Bapak Ibu benci sama orang, benci sama siapa, jangan melampaui batas. Senang boleh, tapi jangan melampaui batas. Benci, nggak suka boleh, jangan melampaui batas. Karena kalau sudah melampaui batas, Nabi bersabda, itu bisa membinasakan. Senang berlebihan itu bahaya sekali. Orang senang berlebihan bisa gila itu, Pak. Betul ya? Orang benci berlebihan bisa nggak bisa tidur itu, Pak. Tapi apa? Biasa saja. Ya senang sewajarnya. Maka dalam senang ya dikatakan orang yang bisa merasakan iman, manisnya iman, orang yang dia suka yang karena Allah, dia membenci juga karena Allah. Ada alasannya objektif. Jika dia tidak terjatuh kepada melampaui batas. Maka orang yang berlebihan dalam suka, Bapak Ibu sekali kecewanya setengah mati. Betul tidak Bapak Ibu?